Hampir 3 tahun pandemi COVID-19 melanda di Indonesia. Nah, tentunya hal ini sangat memiliki dampak yang luar biasa dari segi aspek apapun. Mulai dari ekonomi, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan, mulai dari pekerjaan, dan seterusnya. Nah, hari ini saya akan membahas salah satu dampak dari yang telah saya sebutkan tadi. Sebelumnya, mari kita lihat yang mau lewat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pak Diatman Prabowo. Pada kesempatan ini saya akan sedikit berbagi sharing tentang dampak COVID-19 yang mungkin orang sudah bisa dikatakan muak mendengarkan kata-kata COVID-19. Tetapi sampai detik ini juga virus itu masih terus berkembang dan masih ada di sekitar kita. Kira-kira dampak apa yang akan saya bahas hari ini? Berbagai fenomena banyak terjadi, mulai dari pekerjaan ya, sangat tingginya juga angka PHK besar-besaran, dan itu di awal-awal pandemi itu sudah sangat tinggi ya datanya. Nah, tetapi ada hal yang lain yang menurut saya juga sangat penting yang saya alami sendiri. Saya sebagai psikolog akhir-akhir ini sering mendapatkan konsultasi gitu ya terkait dengan masalah keluarga, yaitu yang berujung pada akhirnya perceraian. Nah, kalau kita lihat angka perceraian di Indonesia dengan adanya COVID-19 ini sangat signifikan sekali peningkatannya. Kalau kita lihat secara teori gitu ya, secara ilmu psikologi, bahwa perceraian itu banyak faktornya, atau konflik dalam keluarga itu banyak faktornya. Misalnya mulai dari segi fisik, dari usia muda, artinya menikah usia dini ya, mungkin saja karena mungkin belum matang sehingga banyak pertengkaran, banyak perselisihan dan seterusnya. Terus juga adanya pendidikan itu artinya bisa jadi mungkin pendidikan yang rendah, sehingga pemahamannya tentang keluarga atau pemahaman tentang bagaimana membangun keluarga itu juga belum cukup. Ini dalam konteks pendidikan. Yang berikutnya adalah bisa jadi kepribadian ini mungkin karakter yang mungkin nanti akan kita bahas banyak terkait dengan itu. Terus ekonomi. Nah, ekonomi ini artinya belum siap, artinya sebenarnya secara ekonomi belum siap, mungkin menikah dan mungkin bisa jadi mengalami kendala-kendala yang sangat berarti dalam hal ekonomi, atau mungkin sebelumnya sudah siap, terus karena ada PHK, adanya COVID ini sehingga terpuruk di PHK, sehingga ekonomi keluarganya menjadi terpuruk. Itu bisa jadi. Terus berikutnya adalah masalah perselisihan atau konflik atau mungkin masalah konflik dalam hubungan rumah tangga. Ini juga memiliki peran penting. Dan yang terakhir itu adalah perselingkuhan. Dari sekian banyak faktor tadi, ada dua hal yang sangat menarik yang akan saya bahas hari ini. Dari dua hal itu, saya mencoba mengkaji dari berbagai penelitian, dan dari berbagai penelitian itu ternyata dari berbagai faktor tadi ada dua hal yang memiliki faktor yang memiliki pengaruhnya sangat besar sekali terhadap tingginya angka atau konflik dalam sebuah keluarga yang berujung pada perceraian. Nah, tapi ini dalam konteks pandemi ya, artinya riset ini dimulai dari tahun 2019 akhir ya, awal-awal pandemi sampai hari ini. Nah, dua hal itu saya dapatkan adalah, yang pertama adalah faktor ekonomi, dan yang kedua adalah faktor perselisihan dalam keluarga. Nah, ada salah satu penelitian yang saya kutip di sini. Jadi mayoritas istri, sekitar 69% itu
mengungkapkan bahwa alasan bercerai dengan pasangannya itu adalah karena masalah ekonomi. Dan menariknya lagi, dari segi suami 57,8% menuntut atau menggugat cerai kepada istrinya itu karena faktor perselisihan. Hari ini saya akan membahas tentang terkait dengan faktor perselisihannya itu. Kira-kira perselisihan di dalam keluarga, perselisihan di dalam rumah tangga itu sebenarnya apa saja? Ada 5 faktor yang menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga itu berlarut-larut dan selalu muncul dan tidak terselesaikan. Nah, 5 hal tersebut kira-kira apa? Yang pertama adalah konflik yang belum selesai. Mengapa ini menjadi hal yang menurut saya bisa saya sampaikan di sini? Karena perlu kita pahami ketika dua insan bergabung menjadi dalam satu rumah tangga dengan 2 karakter yang berbeda. Di situ tentunya pasti akan ada penyesuaian-penyesuaian. Ini biasanya di awal-awal pernikahan sekitar 1-2 tahun. Masa-masa pernikahan awal 1 tahun sampai 2 tahun ini masa-masa yang krusial bisa jadi. Mengapa krusial? Karena proses penyesuaian antara 2 karakter yang berbeda dan berkumpul dalam satu rumah atau dalam satu keluarga. Nah, tentunya dalam hal ini pasti akan ada banyak gesekan-gesekan, pasti akan banyak konflik-konflik yang terjadi. Artinya apakah itu sah-sah saja, apakah itu baik-baik saja di awal pernikahan seperti itu. Dan itu wajar saja, menurut saya sangat wajar saja. Yang tidak wajar adalah ketika masalah itu tidak terselesaikan, bisa jadi masalah itu berlarut-larut terus sampai usia pernikahan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Itu akan jadi masalah. Kedua adalah komunikasi yang terputus. Kalau kita melihat definisi komunikasi itu adalah kita sebuah proses menyampaikan informasi kepada orang lain. Kadangkala kita sudah menyampaikan informasi itu kepada pasangan, tetapi pernah nggak bahwa Anda menanyakan atau mengklarifikasi bahwa apa yang Anda mau itu sama seperti apa yang diterima oleh istri atau oleh pasangan? Coba itu bisa ditanyakan lebih lanjut ya kalau mau mencoba kira-kira pola komunikasi dalam keluarga itu sudah baik atau belum. Atau yang kedua adalah kita punya pesan, kita punya informasi, kita punya sesuatu hal, tetapi dengan sengaja bahwa informasi sesuatu hal itu hanya kita yang tahu, hanya salah satu pasangan saja yang tahu. Karena kalau sampai pasangannya tahu, bisa jadi ini akan menjadi masalah atau mungkin sudah pernah disampaikan tetapi justru itu menjadi masalah dan itu berlarut-larut gitu ya. Itu yang sering terjadi. Baik, yang ketiga adalah peran keluarga yang kabur. Artinya mana yang mencari nafkah, mana yang di rumah, mana yang ngurus anak, siapa yang bertanggung jawab, perannya itu pada akhirnya kabur. Artinya pada akhirnya nanti ketika sudah konflik itu saling menyalahkan. Si suami bisa jadi menyalahkan istri, ya kamu sih karena kebanyakan nyari uang juga. Terus si istri juga kembali nyalahkan, kamu sih nyari duit juga kurang buat kebutuhan hidup, makanya saya nyari duit. Dan itu akan terjadi karena apa? Karena peran di dalam keluarga itu tidak jelas dari awal, atau mungkin tidak tersampaikan dari awal. Oleh karena itu banyak faktor ini, peran keluarga ini juga menjadi sangat penting sekali. Dan yang keempat ini adalah terkait dengan pengalaman masa lalu. Dalam kehidupan ini punya masa lalu yang buruk ya, artinya ya pengalaman masa lalu kita tentunya tidak semua orang bisa menerimanya dengan baik. Ada orang yang hidup ada orang yang hidup masih dengan masa lalunya. Ada orang yang hidup masih terbayang-bayang oleh masa lalunya dan belum bisa move on. Itu sesuatu yang wajar saja. Nah, ini yang juga akan menjadi peluang perselisihan itu akan terjadi. Nah, biasanya pengalaman-pengalaman itu akan ke bawah sampai saat ini sehingga mengganggu fungsi
atau mengganggu proses di dalam keluarga itu. Dan yang terakhir ini adalah kepribadian atau karakter. Setiap individu itu pasti punya ciri khas sendiri, pasti punya karakter sendiri-sendiri, dan tidak mungkin kita akan mencari pasangan yang cocok dengan kita. Saya yakin nggak akan pernah ketemu. Karena apa? Karena pada dasarnya kita dilahirkan dengan bawaan sendiri-sendiri. Kita hidup dengan pola asuh sendiri-sendiri. Kita hidup dengan cara pendidik yang sendiri-sendiri. Kita lahir dengan lingkungan yang berbeda. Itu yang membentuk karakter kita yang akan berbeda-beda itu. Oleh karena itu, bagi Anda yang merasa saat ini nggak cocok dengan pasangan, coba Anda lihat ketidakcocokannya itu di mana. Jangan-jangan ketidakcocokannya itu justru menjadi pelengkap dalam keluarga itu. Artinya bisa saling melengkapi. Kekurangannya istri bisa ditutupi oleh suami, kekurangan suami bisa ditutupi oleh istri. Itulah sebenarnya perbedaan karakter itu kalau bisa digabungkan justru akan menjadi pasangan yang sangat bagus sekali, atau menjadi karakter yang sangat bagus sekali di dalam membangun keluarga itu. Itu 5 poin itulah yang mungkin bisa saya sampaikan faktor perselisihan yang sering terjadi di dalam keluarga. Di akhir ini saya akan sedikit mengasih tips gitu ya, kira-kira bagaimana ya biar kita bisa terhindar dari 5 faktor yang menyebabkan perselisihan tadi. Yang pertama tentunya adalah komunikasi dan selalu memecahkan masalah ketika masalah itu ada. Komunikasikan itu artinya kita asertif kepada pasangan. Jangan sampai kita memendam sendiri, atau kita sedih hanya kita sendiri yang tahu. Atau mungkin pernah disampaikan kepada pasangan tetapi pasangan kok cuek. Ya, siapa tahu memang karakternya, tetapi di balik cueknya saya yakin pasti akan ada respon-respon yang secara positif yang diberikan kepada kita. Itu yang perlu dipahami. Nah, pecahkan masalah secara tuntas itu artinya apa? Artinya kadangkala ketika masalah itu muncul, harapannya itu hari itu juga harus selesai. Kalau masalahnya ini sebenarnya berulang-ulang kayak bola salju gitu ya, semakin mendidih semakin besar, tentunya itu tidak bisa memecahkan masalah itu langsung pada saat itu harus selesaikan. Tentunya harus melalui proses yang panjang. Tentunya tidak cukup hanya satu kali obrolan saja. Kedua adalah tadi, karena konflik tadi bisa jadi karena karakter perbedaan itu juga sering muncul. Memandang perbedaan itu adalah sesuatu hal yang wajar. Perbedaan itu bukan sesuatu hal yang harus kita hindari, justru perbedaan itu ya kita nikmati. Jadi ini hanya mindset saja sih. Kadang ya mungkin kalau kita dulu mencari pasangan itu kan pokoknya yang cocok, yang sesuai dengan kita, yang harapan, dan tentunya itu tidak akan mungkin bisa Anda dapatkan. Ya tadi, karena anak-anak kembar saja lahir dengan membawa karakter yang berbeda-beda, apalagi beda ibu, beda rahim dan seterusnya. Coba bayangkan sendiri saja. Sehingga yang bagus, yang baik adalah bisa saling memahami karakter pasangan masing-masing. Itu yang paling ideal. Yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah luangkan waktu untuk family time. Family time itu bisa sederhana saja, misalnya pasangan ini suka apa. Kalau misalnya pasangan ini suka kuliner, berdua ini suka kuliner, ya sudah ada jadwal-jadwal kuliner yang sudah dijadwalkan. Ketika Anda saat ini sedang menghadapi konflik di dalam keluarga, coba 3 hari ini Anda lakukan. Ketika belum berhasil, ya mungkin Anda harus datang ke orang-orang yang profesional seperti psikolog dan konselor keluarga. Baik, itu saja tip atau bincang kita hari ini. Semoga bermanfaat, sedikit sharing ilmu yang saya berikan. Semoga bisa meredam keadaan saat ini yang mungkin saat ini juga sulit, saat ini juga banyak masalah. Semoga ini bisa memberikan sebuah solusi untuk Anda. Baik, saya Pak Adirman Prabowo, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.